Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Dengan sangat antusias, saya dan kita semua akan membahas pada kesempatan kali ini terkait dengan refleksi kajian pedagogik. Refleksi kajian pedagogik pada bahasan kali ini dimuat dalam 5 bahasan yang sangat menarik dan variatif. Maka kita semua akan sama-sama bertukar pikiran. Bahasan tersebut sebagai berikut. Bahasan yang pertama yaitu mengapa kita harus mempelajari kajian pedagogik dan apa sih kontribusinya kajian pedagogik ini untuk seorang lulusan Magister Administrasi Pendidikan atau Magister Pendidikan. Nah, menurut saya konsep dasar pedagogik merupakan sebuah pengetahuan, kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan sebuah pembelajaran. Nah, tentu sangat diperlukan juga untuk seorang lulusan Magister Pendidikan karena sebagai landasan ciri khas bahwa lulusan tersebut memahami dan mengimplementasikan unsur pendidikan itu sendiri. Pedagogik sebagai ilmu pengetahuan bertujuan bahwa memberikan perubahan transformatif agar seseorang, khususnya peserta didik ini, dapat memaksimalkan potensi diri, baik itu secara kognitifnya maupun itu secara karakter. Nah, disinilah titik di mana pengelolaan pendidikan menjadi hal yang sangat tidak sederhana, karena kompetensi pedagogi ini tidak hanya melibatkan keprofesionalan guru yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan saja, tetapi ikut terlibat juga dalam pembangunan mental, karakter, dan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Nah, lulusan Magister Pendidikan penting memahami kajian pedagogik untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Kemudian juga mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Itu juga berfungsi untuk melakukan langkah-langkah yang bertujuan terkait dengan meningkatkan kualitas mutu pendidikan ataupun meningkatkan pedagogiknya itu sendiri. Nah, secara khusus bahwa Magister Pendidikan juga khususnya pendidik memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilaksanakan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, baik itu kesalahan konseptual, kemudian teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik itu sendiri. Baik. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu terkait dengan apa saja yang sudah kita dapatkan sampai dengan pertemuan ke-8 ini terkait kajian pedagogik, dan juga apa sih pelajaran pedagogik ini, apakah akan membantu kita dalam menjalankan tugas-tugas kita ataupun dengan pekerjaan kita. Tentu menurut saya di kajian pedagogik ini sangat berarti ya. Dimulai dari saya memahami terkait isinya, bahwasanya kajian pedagogik ini adalah sebuah ilmu dalam mengembangkan seni pengajaran atau sebuah disiplin ilmu dalam meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran. Nah, terkait tujuan pedagogik itu sendiri tentu juga adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya, baik itu dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seseorang ini menjalani hidup dengan bahagia. Nah, dengan kata lain, tujuan pedagogik ini masih berbarengan dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu sebagai pengubah yang diharapkan. Betul ya? Nah, kemudian karena pendidikan dalam arti yang hakiki ini adalah sebuah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa, dan kemudian mendidiknya itu sendiri sebagai tindakan
dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun manfaat daripada kita memahami kajian pedagogik ini sampai dengan pertemuan ke-8, khususnya saya pribadi, bahwa kajian pedagogik tentu adalah memanusiakan manusia. Jadi menjadi seorang yang dewasa demi kebahagiaan dalam hidupnya. Artinya waktu demi waktu berkembang karena sebuah ilmu pengetahuan, dan salah satunya kontribusi dari memahami ilmu pedagogik ini. Kemudian yang kedua, agar seorang anak ataupun peserta didik di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna dan dapat turut memuliakan kehidupannya. Dan yang terakhir, menurut saya bahwa kajian pedagogik ini mengembangkan kepribadian siswa, khususnya baik itu secara sehat mental maupun juga intelektualnya. Nah, apa sih nanti apakah kajian pedagogik ini akan menjadi bermanfaat untuk tugas-tugas kita saat ini? Tentu dilandasi dari sebuah ilmu pengetahuan dari pedagogik ini, bahwa kita jadi memahami seni dalam mengajar khususnya, dan juga mungkin memahami terkait dengan rambu-rambu pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan sendiri memiliki rules-nya atau aturannya. Hal apa yang harus kita lakukan dan hal apa juga yang harus kita pahami untuk tidak dilakukan. Bahasan yang ketiga, yaitu banyak ahli pedagogik yang menyatakan bahwa pedagogik harus dikuasai oleh setiap guru. Nah, bagaimana pandangan kita bahwasanya pedagogik ini sebagai ilmu dan seni? Menurut saya, pedagogik pada dasarnya berawal dari pendidikan yang merupakan sebuah instrumen untuk meningkatkan parameter kesejahteraan. Karena pada hakikatnya, pendidikan bertujuan atau memiliki substansi serta tendensi, baik itu untuk mendidiknya, mengajar, dan melatih, serta mentransformasikan nilai-nilai sesuai dengan ideologi atau kepercayaan masing-masing. Korelasi terkait pendidikan sebagai ilmu dan seni ini yaitu karena sifat dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang bersifat relatif. Karena kerelatifan tersebut yang kemudian membuat pendidikan itu membutuhkan sebuah ilmu agar mencapai sebuah parameter atau standar dari sebuah tujuan. Kemudian dengan sedikit sentuhan seni dalam melakukan transformasinya. Seni dapat membantu proses adopsi dalam pendidikan untuk memudahkan proses adaptasi dari berbagai macam metodologi pendidikan. Kemudian persyaratan pendidikan sebagai ilmu, di dalamnya terdapat objek ataupun subjek dalam mentransformasikan nilai-nilainya, yang di dalamnya terdapat objek. Nah, salah satunya baik materialnya maupun objek formalnya, dengan pendekatan sistematik seperti menggunakan point of view yang digunakan dalam perspektif gejala manusia, dengan melibatkan riset tentang relevansi kondisi sosial dan budaya di masa khususnya yang akan datang. Nah, ilustrasi yang bisa disampaikan dari pedagogik sebagai ilmu dan seni, hal itu bermuara dari konsep pendidikan yang merupakan sebuah proses untuk mewujudkan karakter yang baik, kemudian juga pengendalian diri, kecerdasan, serta berakhlak mulia. Karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan. Nah, ilmu ini bersifat teoritis dan praktis. Sedangkan pedagogik atau pendidikan diartikan sebagai seni ini karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan yang merupakan sebuah karya memiliki nilai. Nah, mengajar juga mempunyai seni yang harus kita pahami agar penyampaian atau penyimpanan materi ajar
dapat mudah dimengerti dengan jelas oleh siswa pada saat pembelajaran, dan juga tanpa menggunakan seni saat pembelajaran kiranya bakal mengajar ini akan sulit gitu, dan terkesan tidak menarik oleh siswa. Membuat seni ini membuat siswa semangat untuk belajar apabila belajar dengan sebuah media. Nah, seni juga bisa dihubungkan dengan inovasi, dengan kreativitas. Kemudian seni juga yang dimaksud di sini adalah pemberian materi yang tepat oleh pengajar dalam dunia pendidikan, terutama sekolah dasar. Seni sangat penting karena banyak hal-hal yang didapat siswa melalui belajar seni. Contohnya seperti memberikan hak kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya yang disebut sebagai ekspresi bebas. Kemudian melatih pola pikir siswa atau misalkan berimajinasi, dan juga mampu memberikan pembinaan keterampilan dengan cara membina kemampuan berkarya seninya, baik berbentuk fisik seperti kerajinan maupun gaya bahasa. Bahasan yang keempat yaitu bagaimana ilmu pedagogik bisa dipraktikkan dalam profesi guru. Nah, menurut saya ilmu pedagogik ini dipraktikkan dalam profesi guru sebagai sebuah keharusan, sebagai sebuah acuan maupun rumus keberhasilan. Mengapa demikian? Karena sejauh mana guru dan dosen tersebut mampu mengaktualisasikan poin-poin yang terdapat pada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini berkesinambungan dengan kompetensi pedagogik. Nah, secara umum, kompetensi pedagogik mengenai terkait pemahaman wawasan ataupun landasan kependidikan guru. Kemudian, pemahaman terhadap peserta didik, yang artinya guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, jadi sejauh mana guru mengetahui pendekatan yang terbaik terhadap anak. Kemudian, perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ataupun perencanaan pembelajaran sangat diperlukan. Ya, mengapa demikian? Karena yang artinya ada rencana juga pasti ada tujuan. Jika pembelajaran tersebut tidak direncanakan, maka sudah pasti guru tersebut kebingungan arah mana yang akan ditentukan tujuannya. Betul ya? Artinya tujuannya akan blur, tujuannya bias, maka dalam prosesnya pun tidak akan sempurna. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran tentu harus mendidik dan juga adanya dialogis terhadap peserta didik. Maka guru ini harus menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan. Jika siswa sudah senang, siswanya menyukai pembelajarannya, maka alhasil motivasi belajar siswa pun akan meningkat. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Nah, di sini pemanfaatan teknologi, guru dituntut untuk menyesuaikan diri sesuai dengan arus globalisasi saat ini, yang mana semuanya serba teknologi, penggunaan media semua serba teknologi. Artinya jika guru dapat memaksimalkan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran, maka dipastikan guru tersebut akan disukai oleh siswa dan memiliki metode pembelajaran yang sangat menarik. Jika sebaliknya, maka diprediksi guru tersebut menggunakan sistem pembelajaran yang tradisional ataupun itu-itu saja. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini sangat diperlukan untuk guru karena untuk mengetahui sejauh mana analisa peserta didik dalam perkembangannya menurut periode tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Artinya jika kompetensi pedagogik bisa diaktualisasikan,
atau menjadi bahan habit oleh seorang guru atau dosen, maka beberapa manfaat yang akan diperolehnya seperti guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Kemudian guru juga akan memahami perkembangan kepribadian siswanya. Sedangkan dari sisi siswanya dapat terpenuhi rasa ingin tahunya. Itu sangat efektif dan berdampak kepada siswa memiliki keberanian berpendapat dan juga menyelesaikan masalah serta merasa lebih nyaman dalam kegiatan belajarnya. Nah, selanjutnya bahasan yang kelima ataupun bahasan yang terakhir ini yaitu apa sih yang seharusnya melandasi atau mendasari seorang memilih profesi sebagai guru supaya memiliki motivasi yang kuat sehingga ketika proses pelaksanaan tugas mulianya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama seharusnya menurut saya yang melandasi seorang guru memilih profesi keguruan yaitu diawali dari niatnya terlebih dahulu. Karena niat dalam mengaktualisasikan pengetahuan seorang pendidik menjadi sebuah karya untuk peserta didik itu sendiri. Jika niat seorang pendidik kuat dalam memberikan ilmu pengetahuannya sebagai suatu kewajiban dan merasa perlu disampaikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, dilandasi dengan kebermanfaatan, kemaslahatan hidup, maka proses mengajar, mendidiknya, mentransferkan ilmunya pun akan selalu diberikan jalan kemudahan dan hasilnya pun insya Allah akan berkualitas. Kemudian selain daripada niat, yaitu kepeduliannya terhadap kemajuan lingkungan, baik bangsa, baik untuk agama, baik untuk negara, bahkan untuk dirinya sendiri. Kemajuan dirinya sendiri bisa dilihat sebagai sejauh mana guru tersebut bisa menjaga ilmunya dan juga mengasah ilmunya semakin tajam agar selalu lestari dan manfaat untuk banyak orang. Kemudian selalu menanamkan mindset is doa dan perjuangan adalah seni. Mindset is doa bisa diartikan segala tindakannya penuh dengan harapan dan doa untuk cita-citanya sebagai insan yang bermanfaat untuk orang lain maupun karya dan proses dalam tindakannya sebagai suatu dobrakan yang positif untuk kesuksesannya. Jika ditanamkan dengan landasan tersebut, maka segala sesuatu yang dilakukannya pasti akan sungguh-sungguh dan memiliki cita-cita dan pemikiran yang positif. Kemudian perjuangan adalah seni, yaitu bisa diartikan sebagai penanaman suatu upaya, baik itu lelahnya, kekurangannya dari pekerjaan, kemudian jerih payahnya, resiko yang harus diambilnya, yaitu dijadikan sebuah seni atau pengalaman hidup yang berharga, baik menjadi sebuah berlian dalam memegang asas syukur dan sabar, pembentukan mental pribadi yang tangguh, maupun semua hal-hal yang dialami dijadikan hal-hal yang positif. Nah, hal tersebut dijadikan hikmah, baik itu suka maupun duka, menjadi sebuah pengalaman hidup yang berharga. Jika poin-poin tersebut bisa diaktualisasikan oleh seseorang dalam melandasi atau mendasari memilih profesi sebagai keguruan, alhasil proses pendidikan akan semakin berkualitas karena guru memiliki tingkat fokus yang tinggi untuk mengamalkan ilmu dan juga untuk menjaga ilmunya dan untuk memajukan lingkungannya.